Halo Bizarian, nah selamat datang di acara Biztalk. Nah, acara ini kita merupakan acara yang luar biasa karena kita selalu mengundang pakar-pakar ataupun narasumber terbaik di bidangnya yang membahas seluk-beluk di dunia bisnis dan investasi. Nah, pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Mbak Samaria Sari Simanjuntak yang biasa dipanggil Mbak Atit. Halo Mbak, thank you udah datang Terima kasih ke juga, acara Vincent, for podcast having me. kita. Nah, kemarin ini Mbak Atit, saya dan teman-teman dari Bizarian juga sudah bertemu dan ngobrol langsung dengan Om Lukman Sardi dan juga Om Jeremy Thomas gitu ya, yang dalam hal ini terkait dengan project film Astar by Adia Group gitu. Saya juga sempat interview juga sama Mbak Shirley ya, selaku Direktur Utama Astar dan juga VP dari Adia gitu. Jadi, nah sekarang giliran dari Mbak Atit nih untuk kita kulik-kulik lebih lanjut. Mungkin teman-teman udah mulai penasaran juga. Bagaimana sih seluk-beluk dari film yang disutradarai oleh Mbak Atit ya gitu. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu dari Mbak Atit sendiri kepada teman-teman Bizarian, latar belakangnya, kemudian kenapa sih tertarik untuk membuat film Tulang Belulang Tulang. Silahkan. Halo teman-teman Bizarian, saya Samaria Sari Simanjuntak, biasanya dipanggil Atit. Jadi film Tulang Belulang Tulang ini udah lama banget pengen saya bikin gitu, tapi selalu banyak tantangan karena emang ini film yang berlatar belakang budaya, budgetnya juga termasuk besar untuk film komedi gitu. Jadi ya akhirnya sampai mungkin setelah 15 tahun saya berkarir, baru akhirnya saya dapat kepercayaan dan rezeki bertemu dengan Adia Pictures dengan teman-teman di sini untuk akhirnya bisa mewujudkan film Tulang Belulang Tulang ini. Jadi ini passion project banget sih sebenarnya. Siap. Jadi sebenarnya Mbak Atit dulu sebelum di film ini juga udah ada berbagai macam project film lainnya juga ya? Iya, ini film Tulang Belulang Tulang ini sebenarnya berarti film kelima saya ya, film panjang kelima saya gitu. Oke. Tapi background dari dulu memang belajar untuk sebagai sutradara atau gimana sih Mbak? Enggak, sebenarnya saya tuh kuliahnya di arsitektur ITB. Arsitek ITB. Iya. Waduh, sama dong kita arsitek juga nih. Oh iya. Saya Vincent arsitek juga. apa? Arsitek di Untar. Oh, Iya. jadi salah juga ya. Iya, jadi Nggak division salah sekarang sih nih. sebenarnya ya. Jadi melipir gitu ya. Melipir, ya. Karena di arsitek sebenarnya kita diajarin ya Ya berpikir konsep ya kan, strategi creative thinking segala macam kan ya. Jadi masih kepake sih di film. Tapi sempat jadi arsitek waktu dulu. Sempat. Oke. Berapa tahun di dunia arsitektur? Setahun. Kerja di firm arsitek. Di gitu? firm, iya. Oke. Wow. Ada yang mirip nih kita di sini. Iya. Iya. Dulu menariknya gini Mbak Samaria. Jadi saya juga dulu kan arsitek di Untar basically, dan memang mungkin mirip ya kalau sama arsitek mungkin kita paham bahwa creative thinking dan konsep itu ya jadi liar gitu ya kita bisa bilang gitu kan. Dan mungkin itu saya sempat ditanya juga, kamu mau bikin kayak gini nih mau jadi sutradara film atau mau jadi arsitek gitu. Jadi sempat dibilang gitu karena idenya udah lumayan agak gila waktu zaman kuliah tuh Mbak. Nah mungkin Mbak Sari juga sejenis nih akhirnya melipir ke film. Tapi titik baliknya di mana sih Mbak Sari untuk akhirnya kayaknya gue lebih cocok di film nih instead of di arsitek? Ya sebenarnya udah kelihatan jelas ya dari awal juga sebenarnya saya tuh masuknya dua. Masuknya ke desain grafis, komunikasi visual, sama arsitek. Gitu. Tapi kalau di ITB tuh nggak boleh ngambil dua, harus milih salah satu. Gitu. Dari awal sebenarnya saya udah tahu pengennya film gitu, tapi sama orang tua disuruhnya ya yang sarjana teknik gitu. Iya. Karena seni-seni dianggap bukan pekerjaan gitu. Ada juga di Tulang Belulang Tulang dibahas. Ada lain itu. Nah, akhirnya setelah kerja di firma arsitektur selama setahun tuh saya ngomonginnya film mulu gitu. Jadi, saya mau bikin film ini, mau bikin film itu, mau bikin film ini gitu. Nah, untungnya bos saya tuh baik gitu. Dia bilang, ya kalau kamu ngomongin film mulu resign aja, dia bilang gitu. Ya udah, pas aku resign ya dia kaget juga sih. Gitu. Jadi kalau ditanya dan I wasn't a bad architect gitu sebenarnya. I was actually quite good. Jadi hanya kalau ditanya mau bikin bangunan apa gitu, saya jawabnya ya ikut aja gitu. Nah tapi kalau ditanya mau bikin film apa, banyak banget yang pengen saya bikin. I see. Gitu. Jadi di situ langsung kelihatan sebenarnya emang seharusnya saya jadi sutradara bukan jadi arsitek gitu, karena
lebih ke visi sih, Oke, gitu, lebih ke yes. visi, Mhm. gitu. Kalau saya stay jadi arsitek ya mungkin ya fine-fine aja sih, Mhm. nggak akan jelek juga. Tapi Mhm. mungkin waktu Singapura lagi krisis keuangan ya mungkin saya ikut dipecat ya mungkin. Iya, 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 yang iya, iya. pertama dipecat mungkin gitu. Tapi ya Hmm. akan survive juga. Tapi ya untunglah saya akhirnya resign dan merintis karir menjadi sutradara dan ya jadi banyak yang Mhm. bisa saya katakan ke dunia I gitu. see, I see. Iya, iya. Memang kayaknya arsitektur ini sebuah pintu kayaknya, Mbak Iya, Atit, bahwa sebenarnya nggak harus terpaku dari bangunan gitu ya, kita bisa macam-macam dan arahnya ke film. Tapi iya. sejak itu berarti dari Mbak Atit sendiri putuskan untuk film itu langsung gimana caranya dari tadi arsitektur kemudian terjun ke film itu ketemu orang eh, tertentu kah atau gimana sih akhirnya bisa beralih gitu? Film pertama saya tuh dibikin dengan semuanya orang baru gitu. Jadi Hmm, aktornya baru bikin film, produsernya baru bikin oke. film, semua krunya baru bikin film Hmm, gitu. hmm, Dan mungkin saat itu kita tuh berada di saat yang momen yang tepat hmm, hmm. gitu karena belum banyak yang bikin film. Jadi Oke. film dengan kualitas apapun tuh masih ditonton orang Hmm, gitu. Dan hmm, saat hmm. itu kita menyentuh topik yang ternyata juga dipedulikan oleh cukup banyak orang gitu. Jadi Mhm, penonton kita walaupun kita waktu itu film indie judulnya Cinta, mhm, tentang cinta beda agama, mhm, itu penontonnya luar biasa untuk mhm. ukuran film sekecil itu Oke, gitu. Jadi ya saat itu ya jadinya kita semua orang yang ada di situ ya jadi bisa memulai karir sebagai filmmaker oke, gitu. oke. Berarti itu tahun berapa tuh, Mbak Ade, Tahun Cinta itu? 2008. 2008. 2008, iya. Jadi emang saat itu Facebook baru mulai gitu. Oh, tayangnya di Facebook gitu? Tayangnya di Blitz sih, saat itu Blitz. Oke, oh Blitz, Blitz tahu. Iya, 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 I see. hanya beberapa layar, tapi cukup banyak untuk film sekecil itu gitu. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Saya juga beberapa kali nonton di sana juga dan memang banyak orang penyuka-penyuka film indie juga nonton di situ sih. Iya, nah, Mhm. which is kayaknya untuk saat ini kayaknya film sekecil itu nggak mungkin lagi masuk ke bioskop Ah, gitu iya, iya, ya, kayaknya karena standarnya makin tinggi ya. industrinya udah berubah Iya, gitu. iya, 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 Jadi iya. kita tuh kayaknya masuk di saat yang benar-benar windows yang sangat kecil itu Mhm, gitu. mhm. I see, I see. Tapi kalau dari pengalaman Mbak Ati sendiri dari pertama kan berarti udah membuat film yang ternyata sukses gitu dalam Hmm, arti dalam lingkupnya itu hmm. sukses dan masuk ke film-film berikutnya itu gimana perjalanannya sampai ke titik yang menurut Mbak Atit ini sudah lumayan settle dan sudah oke lah untuk ataupun bisa dibilang sukses gitu untuk membuat film. Sebenarnya di zaman seperti ini kayaknya settle nggak ada lagi ya, karena dunianya terus berubah ya. Berubah terus ya. Even di film aja kan berubah terus dan Mhm. menerus berubah gitu dari cara investasi, Hmm, bahkan cara yes. distribusi, cara penayangan terus berubah gitu. Jadi Mhm. dari 15 tahun saya membuat film, lima-limanya semua selalu berubah gitu. Hmm. Jadi itu juga mungkin yang menarik dari industri film karena Mhm. menuntut kita untuk selalu belajar dan beradaptasi, Iya, ya, iya, iya, iya. dan itu diajarin tuh di arsitektur. Oh iya, Nggak benar, pernah benar. ada yang sama. Iya, iya. Kok case-nya beda, caranya beda lagi gitu ya. Iya. Jadi kayaknya pendidikan arsitektur mempersiapkan kita untuk dunia yang selalu Oh berubah ini ya. iya, betul, 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 betul. Setuju, setuju, setuju. Nah, tapi kalau bicara film ini kan berarti apakah Mbak Atit memang dari awal pilihnya adalah genre tertentu gitu, which is drama, komedi atau gimana Mbak Atit? Ada preferensi khusus atau spesialisasi? Jadi sebenarnya film pertama saya tuh drama tearjerker gitu. Hmm, Yang Cinta Beda Agama itu. hmm, hmm, Yang hmm, kedua komedi banget gitu. hmm. Yang ketiga horor. Horor, wow. Yang keempat komedi lagi, Hmm, komedi drama. Nah, yang kelima ini komedi nangis-nangis lagi gitu. hmm, Jadi memang kayaknya setelah saya pelajari 15 tahun ini, saya kayaknya emang nggak tahan kalau nggak komedi gitu. Karena hmm. real life kayaknya emang terlalu unbearable tanpa ketawa Oh gitu. iya, iya. Iya, jadi kayaknya aduh bikin komedi aja deh biar Hmm. hidup lebih bearable Oh iya, kayaknya. berbahagia lah ya buat Iya, orang-orang. bikin orang ketawa kayaknya lumayan lah ketawa bareng-bareng Iya, kan. iya, iya, iya. I see, I see, I Jadi see. kayaknya ke depannya sih lebih tertarik ke komedi sih. Komedi ya. Walaupun horor juga seru banget sih Seru banget ya. bikinnya. Iya. We'll see lah. Iya, 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 iya. Menarik, menarik, menarik. Hmm. Jadi
pengalamannya lumayan banyak dan Hmm. bervariasi gitu ya. Tapi ada nggak sih momen di mana Mbak Atit ini merasa, oh kalau tahu gitu gue balik lagi nih ke arsitek, ternyata film susah banget ya atau gimana? Enggak, Nggak kayaknya pernah? soalnya kalau aku nggak keluar dari arsitek udah dipecat duluan sih. Iya, waktu itu kan Singapura kayaknya krisis keuangan tuh 2008 ya. Iya, 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 Heeh. iya. Itu tapi di Singapura ininya. Oh iya, waktu kerja setahun tuh di Oh, Singapura. Singapura, I Iya. see, I see. Heeh. Iya, ya berarti aman nih dan memang jalurnya tepat nih berarti ya. So far sih kayaknya iya. So far Mhm. sih kayaknya sering deja vu, jadi kayaknya lagi di langkah yang tepat. I see. Iya. Oke, oke, Katanya oke. gitu kan, kalau sering deja vu, langkahnya udah benar. Sesuai nih jalurnya. Oke, oke, oke. Nah, tapi tadi menarik Mbak Atit bahwa sebenarnya film untuk tulang belulang tulang ini sudah cukup lama, sudah 10 Iya. tahun yang lalu gitu. Nggak tahu tepatnya, tapi udah lama sih. Udah lama ya. Tapi skripnya itu sudah ditulis waktu itu, Belum. belum? Jadi cuma sebagai ide cerita Jadi cerita. gitu, tapi skenarionya itu baru ditulis tahun 2021. 2021. Itu di bawah lab Mhm. yang diselenggarakan Dikbud, Mhm. namanya Indonesiana. Indonesiana. Itu kita dimentorin langsung sama Tom Abrams, Mhm. Raya Makarim sama Orol Sunke. Mereka mentor-mentor luar biasa yang akhirnya si tulang belulang tulang ini justru tadinya tuh tulang belulang tulang ini Mhm. saking saya desperate-nya nggak bisa diproduksi gitu ya karena mahal gitu. Mhm. Saya tuh sempet gimana ya biar diproduksi. Nah, pemeran utamanya tuh saya sempet ganti jadi 3 cewek cantik-cantik gitu karena saya mikir oh kalau 3 cewek cantik-cantik mungkin lebih komersil. Gitu. Komersial. Nah, Oke. tapi di workshop Indonesiana yang diselenggarakan Dikbud itu mentor-mentor tuh malah encourage saya untuk kembalikan ini menjadi film keluarga. Gitu, film keluarga yang ya bapak, ibu, anak dan paman gitu. Karena sebenarnya esensi filmnya itu film keluarga gitu. Yes. Nah, dari situ malah setelah dikembalikan ke sana ceritanya tuh malah jadi lebih esensial gitu. Jadi dan malah dapat investor Iya, gitu dari iya. Idea Pictures gitu. Jadi sebenarnya perjalanan menulis film ini juga perjalanan saya untuk kembali ke kembali ke faith saya di awal gitu karena waktu membuat film cinta kan saya bener-bener nggak punya apa-apa, bener-bener cuma punya faith, saya ada cerita yang mau diceritakan, nggak tahu gimana caranya, semuanya orang baru, akhirnya diceritakan jadi gitu kan. Yes. Nah, si tulang belulang tulang ini setelah 15 tahun berkarya di film membuat saya percaya oh pemerannya harus cantik lah gitu, ininya harus apalah gitu. Nah, justru di workshop Indonesia tuh saya dikembalikan ke esensi filmnya gitu. Dan ternyata malah menarik investor gitu dan saya juga tidak mau dan saya mendapatkan kru-kru yang luar biasa bersama-sama mewujudkan visi ini gitu. Dengan kepercayaan juga dari investor yang nggak akan kita sia-siakan. Iya. Ya semoga film ini bisa bisa menghibur dan mengingatkan kembali kita kalau kita cukup apa adanya gitu. Yes. Karena itu yang sebenarnya yang penting kayak Mbak Atit bahwa ketika kita sudah lama ini kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya esensi atau awal mula kita membuat itu apa sih gitu ya. Iya, malah kita berharap dengan force eksternal yang artificial gitu, superficial sebenarnya. Iya. Gitu dan tidak lagi bergantung kepada yang core utama itu gitu, which is cerita. Betul. Gitu. Betul. Oke, menarik sekali teman-teman. Jadi ya itulah kita juga support dari tulang belulang tulang juga ngobrol sama Idea Pictures juga ini Mbak Sari kita melihat esensi originalitasnya sebenarnya daripada cerita itu yang harusnya teman-teman nanti kalau nonton juga akan merasakan gitu gimana dapetnya dan segala macam. Nah, tapi kalau dari ide cerita gitu ya Mbak Atit ini kan lumayan cukup deep bisa dibilang. Kalau saya kan ada baca teaser-teasernya gitu ya. Itu awalnya gimana sih kok kepikiran untuk membuat itu dan kan mungkin ada beberapa yang udah masuk ke film kedaerahan tapi belum banyak gitu di Indonesia. Nah, mungkin awalnya gimana Mbak Atit? Ya awalnya dari cerita sehari-hari ya karena ini sebenarnya membawa tulang belulang ke dalam kabin pesawat tuh udah biasa sebenarnya kalau kita di airport jurusan Medan gitu. Itu udah tahu sama tahu aja lah kalau ada tulang belulang di atas sana kan nggak usah berisik gitu kan. Nah, tapi ya itu
Waktu itu teman saya sutradara juga, Andri Hmm. Chung sama Lucky Kuswandi, ya menyarankan, lah bikin hilang aja tulangnya gitu. Dan dari situ udah deh, it flows Oh, banget gitu. iya, Ketika iya, iya. tulangnya hilang langsung rusuh kan itu, Iya, iya, iya. gitu langsung rusuh. Karena kalau sampai tulangnya hilang, lebih Hmm. baik mereka hilang daripada tulang itu hilang kalau di Hmm. Batak gitu. Iya, Karena iya, ini iya. menyangkut harga diri keluarga. Hmm. Si keluarga yang bisa mengadakan Mangokal Hall itu biasanya, wah semua hartanya dikeluarkan. Hmm. Sampai ngutang-ngutang pun nggak apa-apa biar membangun tugu kehormatan keluarga itu. Hmm. Nah, jadi kalau sampai tulangnya hilang, Hmm. itu tuh Wah, iya, iya. Ngeri, lebih ngeri. baik lah kami yang hilang daripada itu tulangnya hilang Iya, kan. gila, gila. Gitu jadinya ya jadi aku sih ngerasa ide cerita film ini tuh sebenarnya berkah dari banyak sekali pihak ya gitu. Banyak sekali pihak. Jadi nggak bisa dibilang ideku juga gitu. Banyak kolaborasi buah-buah pikir dalam situ gitu ya. Iya, ditulisnya juga berdua dengan Lesnanci Supangkat. Hmm. Ide-ide dari mentor-mentor Indonesiana juga banyak sekali Hmm. gitu. Dan akhirnya mengkristal menjadi skrip Wes. film. Udah sekarang udah lock kemarin. Udah rough cut pertama. Gerakan pertama ya. Iya, udah Gokil, ditonton gokil. pertama kali sama orang. Wis, mantap, mantap, mantap. Saya jadi penasaran, tapi saya sengaja nggak nonton karena pengen nunggu di Harus gala. yang udah jadi lah. Iya. Masa rough cut? Rough cut nanti masih ada tulisan-tulisan gitu kan jelek. Jadi saya sengaja menahan diri nih teman-teman, padahal udah penasaran. Desember ya. Desember siap, amin. Nggak tahu di tanggal berapa. Amin aja dulu deh pokoknya deh teman-teman. Makanya buruan kalau mau invest buruan nih mumpung masih dibuka. Ya, saya udah teaser aja nih. Nah tapi saya suka nih ceritanya Mbak Atil bahwa sebenarnya kalau tadi bilang bahwa tulang belulang di atas pesawat itu udah biasa, mungkin biasa untuk beberapa orang gitu. Tapi karena saya sendiri kurang terlalu tahu daerah-daerahan sana, mungkin untuk saya dan teman-teman lainnya yang mirip kayak saya nggak tahu. Jadi itu pengetahuan baru buat saya. Nah, jadi mungkin ini buat teman-teman investor juga suatu cerita yang menarik dan nggak banyak yang tanda kutip membahas dan mengulik secara detail gitu. Jadi sebenarnya harusnya akan sangat seru nih filmnya karena ada hal-hal baru dan pengetahuan baru yang justru malah kadang-kadang passion daripada sebuah cerita itu ada sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya. Iya. Jadi, tapi walaupun banyak yang mungkin Vincent nggak tahu, tapi banyak juga kayaknya yang Vincent bisa relate kayak keluarga, harga diri keluarga itu kan sesuatu yang sangat universal kan. Menjaga nama baik keluarga, jangan bikin malu gitu. Sampai mengorbankan authenticity kita sendiri gitu. Aku rasa sih itu hal-hal yang sangat universal yang bisa bikin film ini relate dengan siapapun gitu. Iya. Setuju. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau dibilang film keluarga, nanti kalau udah rilis mungkin bisa ajakin keluarga juga untuk ikutan nonton harusnya. Ya kan, teman-teman, ada bapak ibu, saudara segala macam, ajakin aja nonton. Kayaknya menarik nih. Gitu, apalagi nih satu keluarga besar, satu keluarga besar gitu ya. Apalagi kalau ada daerah-daerah ada marga Batak segala macam, wah itu seru banget kalau nonton bareng-bareng ya, karena relate banget kali ya. Mbak Atit ya. Iya. Gitu. Tapi penasaran Mbak Atit, berarti Mbak Atit sendiri juga lingkupnya udah day to day-nya ada bertemu dan bersinggungan dengan orang-orang Batak juga kedaerahannya di sana gitu ya. Jadi sebenarnya saya tuh Batak Bandung. Oh, I see. Iya, saya Batak yang lahir di Bandung. Oke. Dan pindah-pindah dari Sabang sampai Wamena gitu. Jadi dan itu juga bisa dilihat di filmnya gitu. Bisa dilihat di filmnya ada karakter maminya nyanyi lagu Padang, baju-bajunya juga kebayanya dari berbagai daerah Nusantara gitu. Ya seperti Batak yang saya kenal saat ini, memang dia sebenarnya nggak higienis cuma Batak aja gitu. Dia udah tercampur akulturasi dengan banyak sekali budaya gitu. I see. Dan nanti bisa dilihat di filmnya sih, karena yang kita mau buat ini bukan film promosi turisme gitu ya. Jadi ya semoga mempromosikan turisme juga sekalian. Tapi saya yang mau capture ya Batak sesuai ingatan saya gitu. Yang saya saksikan dan saya nikmati gitu. I see. Dan itu multikultur. Oke.
Tapi kalau kita bicara, saya dapat catatan juga bahwa tempat syutingnya itu di daerah Danau Toba, Mhm. gitu ya. Ada beberapa scene di sana. Itu 80% kayaknya di sana, 80% iya. di sana ya. Jadi, itu, apa yang, membuat akhirnya Mbak Tien merasa itu adalah tempat yang esensial untuk di-take di area sana? Iya, karena di situlah orang Batak pertama kali diturunkan langsung dari langit. Oh, Beda sama serius? kalian manusia fana. Waduh. Gitu mitosnya kayak gitu. Kepercayaannya kayak gitu. Gila gila gila. Jadi emang mistis sih tempatnya, Oke. emang indah sekali gitu dan Mhm. juga ya kalau kita bisa display that kind of beauty di Mhm. sinema kita kan Iya. kapan lagi ya gitu. Iya 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 iya. Nah, Mungkin itu yang secara nggak sadar mempromosikan tourism tadi, walaupun saya nggak sadar dan secara tidak langsung gitu ya. iya, heeh. Oke oke oke. Nah, tapi kalau kita bicara dari sisi, apa namanya, partner-partner di belakangnya gitu, mungkin boleh ceritakan juga buat teman-teman sebenarnya siapa aja sih orang, di baliknya gitu kan, Mbak Atit, kemudian apakah ada partner-partner lain yang di sana, kemudian cast-nya apakah sudah boleh di-sounding nih ke teman-teman siapa yang akan, menjadi, pemeran daripada, film tersebut? Nah, sebenarnya harusnya ada Bu Shirley sini ya. Karena terakhir aku sounding Bu Shirley langsung gue sounding aja lah ya. Iya. Iya, jadi kita beruntung sekali gitu karena kita mendapatkan talenta-talenta yang emang berdarah Batak gitu, yang Mhm. otentik gitu. Oji, Otentik, oji, oji. Oji, gokil. 5 keluarga utama kita ada Atika Hasiholan, Hmm, Tanta Ginting, oke. Tasya Oh, Syahaan, I see. David Saragi, sama Cornel Nadeak gitu. Hmm, Jadi, mhm. nah semuanya udah ada marga tuh kan ya. Iya. Hasiholan bukan marga sih, tapi ya Batak juga. Heeh, supporting actors kita juga luar biasa gitu. Hmm, Ada ibu saya sendiri gitu, wow. Mak Gondut. Ya itu justru cast yang duluan ada I gitu. see, Cast yang I duluan see. ada, Mak Gondut nih dia sebenarnya pertama kali main film itu di umur 60 Mhm. di film Saya Demi Ucok, Oke. langsung menang semua piala. Waduh, berarti ternyata bukan sembarang ini nih, emak-emak nih, ternyata emak-emak dahsyat ini ya? Emak-emak dahsyat kayak waktu syuting juga dia menambahkan satu scene gitu ya, dia Mhm, menangis, mangandung namanya. Mangandung tuh di Batak tuh kayak menangis sambil menyanyi di mmm, depan kayak peti peti yang mau dikuburkan gitu. mhm, Nah, dia insist ini harus masuk ya, nggak boleh dipotong gitu. Nah, mhm, kemarin kita preview pertama ke penonton percobaan kita mhm. gitu. Di scene itu justru dia menangis. Jadi Gila emang gila gila. waduh Mak Gondut nih emang Mhm. punya visi sendiri kayaknya dia. Menarik menarik menarik. Heeh. Oke oke. Wah, ternyata sampai ibu ibu kandungnya diajak untuk main film. Jadi luar biasa banget passion-nya Mbak Atit ini ke dalam sebuah film ini. Mmm, iya, jadi memang kalau saya bisa lihat adalah, originalitas dari Batak tadi ya, kemudian juga terkait keluarganya berarti akan sangat, sangat dalam dibahas nanti di filmnya. Tapi balik lagi kita harus jangan kita terlalu banyak teaser nanti. Teman-teman silakan nonton sendiri dan monggo kalau teman-teman pengen ikutan invest nih, gitu. Nah, tapi kalau tadi berarti peran utamanya tadi 5 itu ya tadi ya, peran utama yang bisa dibilang ya? Eee, nah, kalau di dalam film ini apakah ada semacam moral story sebenarnya yang diselipin pesan-pesannya? Kalau boleh di-share? Nggak tahu nih boleh di-share atau nggak, Adia Pictures ya kan? Sebenarnya saya nggak apa ya, nggak pernah eh, ngasih tahu moral of the story gitu karena Hmm, sebenarnya itu kan sangat subjektif ya subjektif dan buat orang menyimpulkan sendiri sebenarnya ya? iya tapi nggak apa-apa lah ya. Iya ini sebenarnya film yang saya buat untuk saya sendiri, Hmm, kakak saya dan anak-anak lain yang mungkin merasa tidak cukup, tidak hmm, pernah cukup, tidak pernah diterima di keluarga hmm, gitu. Ya, jadi ini sebenarnya usaha saya untuk kayak kakak saya gitu kan hmm, dia dulu balet, hmm, paling besar, paling hitam, ditaruh di hmm. belakang gitu kan. Di antara yang kecil-kecil putih-putih gitu. Jadi ada juga adegan itu di sini Mhm, gitu. Nah, dan kayaknya dia selalu minder. Padahal hmm, saya merasa kalau dia joget tuh membawa joy hmm.
kepada saya dan mungkin kepada orang lain juga, tapi dia tidak bisa melihat itu kalau dia tuh sangat joyful dan I sangat see. menarik gitu. Hmm. Dan mungkin juga saya juga tidak bisa melihat itu di diri saya, kadang-kadang terlalu over criticize diri sendiri gitu. Jadi kalau saya harap sih anak-anak seperti kami ini pas nonton Tulang Belulang Tulang jadi ingat kembali kalau kita tuh cukup adanya, apa adanya, biar kita terus menari tanpa takut dihakimi gitu. I see. Ya keluarga memang bukan tempat kita diterima apa adanya, tapi ya keluarga tempat kita belajar untuk menerima diri sendiri apa adanya Wow. gitu. Oke. Oke, luar biasa banget. Ya semoga ya si Cica pas nonton happy. Oke. Itu kakaknya Mbak Atit ikut main juga film? Enggak main lah, jangan sampai dia ikut main. Dia bangkir tak berbudaya gitu. Oh. Tapi Gitu. karakter utamanya itu terinspirasi dari Dari si beliau. kakakku. Ya. I see. Luar biasa nih, seru banget. Nah, berarti sebenarnya dari awal kan ketika ketemu tadi sama Adia Pictures gitu ya, itu ketemunya kapan itu, Mbak Atit? Jadi yang ketemu dengan Adia Pictures pertama kali itu kakak ipar saya, Oke. Marta Sitorus. Oh, Mbak Marta. Iya, Siap. kenalkan Kencana. Dia yang akhirnya mempertemukan dengan Adia Pictures dan ya dari situ rolling gitu, dan ketemunya juga kayaknya di WhatsApp grup gitu deh. Masih begitu ya? Iya, emang Ya jarang pokoknya muncul sih Adia Pictures itu, suka menghilang. ceritanya juga kayak too good to be true gitu lah. Oke. Mungkin harus ditanya ke Martanya sendiri Oh biar iya. dia yang menceritakan. Benar. Jadi ya mungkin udah ada jalannya nih sebenarnya. Jadi ya itu tadi kolaborasi dan momen di mana kita bertemu itu mungkin udah ada jalannya sebenarnya ngatur, dan ya mudah-mudahan ini jadi ada filmnya menjadi sukses dan luar biasa disukai oleh para penonton di Indonesia. Ya, apapun yang terjadi, semoga kita punya banyak cerita untuk kita kenang. Wis, mantap. Oke. Nah, tapi kalau dari sisi tadi kan udah masuk rough cut, itu berarti kalau dibilang dari seluruh proses pembuatan film itu udah berapa persen? 80% ya? Iya. 80%, berarti tinggal 20% lagi sebenarnya. 20% lagi. Jadi mudah-mudahan jadwal tayangnya segera rilis dan kita Amin. bisa segera untuk menyaksikan filmnya dengan sabar nih. Gitu. Udah gak sabar loh nonton. Iya kan? Iya. Benar. Nah, berarti dari awal sampai sekarang 80% itu kira-kira butuh waktu berapa lama Mbak Tit untuk membuat film ini? Jadi kita prep 3 bulan. 3 bulan. Pre-production 3 bulan. Syutingnya sebulan. Editingnya sendiri sebulan. Itu sampai picture lock ya. Iya. Setelah itu masih ada proses online itu 2 bulan. Gitu. Jadi berapa tuh total? Wah, berarti itu mungkin 7-8 bulan kali ya nanti ya estimasi. Iya. Nah, tapi penulisan skenarionya sendiri setahun. Setahun, I see. Oke, kira-kira 2 tahun lah 2 overall tahun, gitu ya. iya. Oke. Nah, berarti rencananya nanti kan berarti tayang di bioskop juga di seluruh Indonesia. Dan juga distribusinya berarti sampai ke lain-lain juga ya rencananya berarti ya. Semoga ya. Mudah-mudahan gitu ya. Bisa ditonton. Biar lebih banyak lagi yang nonton kan. OTT segala macam, mudah-mudahan semuanya lancar ya prosesnya. Oke. Nah, berarti kalau Mbak Atit sendiri ketika melihat tadi ya terkait tulang belulang gitu ya, tulang belulang tulang dan akhirnya masuk terrealisasi gitu. Gimana sih perasaannya Mbak Atit, dan serunya lagi tadi ya, karena 5 tahun ini kan berbeda-beda, 15 tahun ini berbeda-beda flow-nya. Dan sekarang muncul kolaborasi bersama Bijar dan mengajak masyarakat untuk ikut investasi. Gimana pandangannya terhadap itu? Nah, jadi emang ya di industri yang terus berubah, dunia yang terus berubah ini, sangat cepat berubah ini, emang kita tuh, aku ngerasa sih kita harus terus eksperimen dengan hal-hal baru ya. Ya dengan, mungkin ada yang bilang film Indonesia gitu-gitu aja gitu. Ya harus dilihat itu karena investornya itu aja gitu. Jadi dengan usaha-usaha memperkaya jalur investasi, sebenarnya itu nanti ujung-ujungnya semoga tema ceritanya juga jadi beragam gitu ya. Oke. Jadi
Nah, ini kesempatan nih buat teman-teman karena jarang banget kalau saya pribadi itu saya sendiri juga investor juga dan saya melihat kesempatan untuk orang masyarakat umum untuk masuk ke industri film ini orang nggak tahu banyak jalurnya sebenarnya, Mbak Tit. Jadi bukannya masyarakat itu nggak mau, tapi nggak tahu mau masuk dari mana, ketemu Mbak Tit di mana, dan balik lagi ada cerita bahwa investasi film itu nilainya harus besar, production segala macam gitu. Nah, ini sebenarnya yang membuat Bishare berkolaborasi dengan Adia Pictures ini untuk membuka pintu sebenarnya buat masyarakat yang tadinya bingung mau masuk lewat mana, mau investasi berapa. Ini sekarang 1 juta aja udah bisa ikutan untuk menjadi tanda kutip produser film, eksekutif produser film dengan modal yang sesuai dengan kita punya budget gitu. Jadi harapannya ya teman-teman di sini masyarakat Bisharian semuanya bisa ikut partisipasi dan akhirnya mengajak teman-teman keluarga dan segala macam untuk ikut menonton film ini juga gitu. Jadi harusnya ya akan ramai dan seru banget nih ketika nanti sudah tayang di bioskop dan lain sebagainya. Iya, tapi kalau ada yang nanya, itu kan sebenarnya banyak investor film yang kapok gitu ya, invest di film karena transparansi dan accountability gitu. I see, Kayak gimana kita bisa ngecek ininya gitu, keuntungannya gitu. Kita harus betul. itu kalau solusi dari Bijar gimana? Nah, benar. Jadi menariknya gini, Mbak Tit. Jadi memang karena kita tadi satu kita kolaborasi dengan Adia Pictures yang memang udah sering menjadi eksekutif produser di berbagai film gitu. Jadi flow untuk bagaimana pengaturan cost, pengaturan daripada struktur finansial mereka sudah hatam lah sebenarnya gitu kan. Dan ditambah lagi dengan Bishare ini sebenarnya kita itu mendigitalisasi proses daripada transparansi itu sendiri. Jadi kalau mungkin teman-teman Bisharian juga apakah di sini sudah banyak yang pasti udah banyak yang pengalaman juga untuk invest di Bishare di berbagai industri lainnya. Jadi Bishare itu kan kita sudah pernah masuk ke F&B, ke logistik, ke jasa, bahkan ada project-project juga di government ataupun di swasta gitu ya. Yang kita lakukan adalah setiap bulan kita akan ada report, Mbak Tit. Report tiap bulan kepada para investor, baik itu rincian penggunaan dananya untuk apa, itu ada laporan pertanggungjawabannya juga, dan juga termasuk juga proses filmnya sampai mana, produk sampai mana, sampai rencana tayangnya kapan, distribusi kemana aja, jumlah revenue daripada tiket itu berapa untuk film tersebut dan timeline-nya seperti Bisa apa. di cross check itu. Itu kita cross check semuanya ke lapangan day to day. Maksudnya investor kecil ini bisa cross check. Bisa cross check. Jadi itu semua kita lampirkan di aplikasi. Jadi begitu masuk itu bukan berarti kita nggak tahu apa-apa. Justru kita masuk itu jadi kita tahu terkait detailnya yang kita tadinya nggak tahu. Kita share secara transparan apa adanya. Dan memang ini yang kita perjuangkan bersama gitu. Progresnya gini, kita lagi ada kebutuhan untuk marketing ini, ayo kita lagi setting untuk bagaimana ini bisa mereka ikut partisipasi juga mempromosikan filmnya misalnya. Untuk ini share brosur untuk teaser filmnya misalnya. Itu bisa kita gerakan kerjasama dengan teman-teman masyarakat juga di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, kita pengen ada namanya rasa memiliki tadi dan didukung oleh transparansi sistem yang ada di Bishare. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi breakthrough tadi, Mbak Tit. Breakthrough banget sih, karena transparansi itu biasanya nggak pernah ada. Iya, benar. Itu yang bikin banyak orang kapok sebenarnya. Benar. Ini yang kita gaungkan sesuai dengan tagline kita, transparan bikin aman. Oh iya, tagline-nya itu? Tagline-nya transparan bikin aman. Jadi itu yang kita lakukan di Bishare sebagai brand promise kita juga. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini kan ada beberapa film yang mulai masuk juga. Tulang belulang tulang salah satunya. Ini kita benar-benar jaga kepercayaan investor. Ketika tadi balik lagi industri film sudah ada transparansi tadi, harusnya akan majunya jauh lebih pesat sih harusnya. Semoga ya ini. Gitu. Saya menantikan hasilnya. Siap, mantap. Mudah-mudahan teman-teman investor juga ikut nih partisipasi dalam sebuah gebrakan ini. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan warna baru tadi di industri perfilman Indonesia. Sebelum closing statement dari Mbak Tit, saya mau share beberapa hal. Jadi teman-teman investor, kita saat ini kan memang di Tulang Belulang Tulang ini merupakan satu dari 3 film yang kita bilang sebagai slate Astar, yaitu adalah satu kesatuan daripada kesempatan investasi yang dibuka oleh Adia Pictures kepada masyarakat Indonesia untuk bisa berpartisipasi berinvestasi di film mulai dari 1 juta aja. Di mana film tersebut ada selain Tulang Belulang Tulang ada Romeo Ingkar Janji dan juga
The Whole gitu ya, dengan berbagai sutradara-sutradara lainnya yang kemarin kita udah bahas sama Om Jeremy Thomas di kesempatan podcast Bistok yang lalu gitu. Nah, kali ini tentunya masih ada beberapa hadiah buat teman-teman investor juga, seperti ada tiket nonton dari untuk nonton di bioskop secara langsung, baik itu yang nonton untuk yang SSI-nya dan juga untuk yang gala premier. Jadi untuk kesempatan untuk beberapa investor terbaik gitu ya, memang sesuai dengan ketentuan nanti akan mendapatkan secara khusus tiket gala premier untuk menonton secara langsung filmnya, Mbak Tit. Jadi silahkan teman-teman, mumpung masih ada kesempatannya karena udah 50% lebih terpenuhi gitu. Nah, ini mungkin sekali lagi terakhir nih, Mbak Tit. Bagaimana closing statement dari sisi Mbak Tit sendiri, kenapa orang harus menanti-nantikan film dari Tulang Belulang Tulang ini, dan supaya orang, tapi jangan kita spoiler terlalu banyak, tapi biar orang penasaran lah film Tulang Belulang Tulang ini akan menjadi seperti. Iya, semoga kita bisa segera menonton bersama, menari bersama, happy bersama, ya, dan merayakan hidup yang hanya sementara ini sambil nonton Tulang Belulang Tulang ya. Oke, mantap. Thank you Mbak Atit atas Makasih ya Vincent. sharing-sharingnya. Iya. Senang banget bisa dengar perjalanan dari Mbak Atit dalam Saya senang banget juga membangun. dengan ini breakthrough yang dilakukan Vincent. Siap, thank you. Semoga benar-benar ini ya. Siap, Mantap pasti. banget. Pasti. Jadi mudah-mudahan ini akan berlanjut terus dan kita bisa jalan ini dan sukses bareng-bareng lah untuk filmnya. Amin, semoga. Siap, sukses terus Mbak Atit. Iya. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast ini, dan balik lagi ditunggu tadi ya untuk filmnya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa di sini, baik yang investasi ataupun menonton podcast ini bisa sharing juga nih ke teman-teman bahwa akan segera tayang, tapi tanggal tayangnya nanti mungkin stay tune ya, akan dikabarin lebih lanjut. Oke, itu aja. Thank you Mbak Atit, thank you teman-teman semuanya. See you in the next video. Bye bye.